Please bayangkan sebuah dunia di mana tangan perempuan dilarang memegang pena. Sebuah masa di mana kecerdasan dianggap sebagai ancaman bagi tradisi. Di tengah pekatnya diskriminasi kolonial, seorang gadis kecil duduk di belakang sebuah gedung kepetihan, mengajar anak-anak pelayan membaca menggunakan pecahan genteng. Ia bukan sedang bermain, ia sedang menyulut api revolusi. Siapa sangka gadis yang keluarganya dihancurkan oleh Belanda ini justru akan menjadi ibu bagi pendidikan perempuan di Indonesia. Inilah kisah Raden Dewi Sartika. Lahir pada tanggal 4 Desember 1884, Dewi Sartika bukanlah bangsawan biasa. Ia lahir dari pasangan Raden Somanagara dan Raden Ayu Raja Permas. Ayahnya adalah Patih Bandung yang visioner, seorang pejuang yang menambahkan kemerdekaan berpikir. Namun keberanian ayahnya berujung petaka. Pada tahun 1893, saat Dewi baru berusia 9 tahun, ayahnya difitnah menantang pemerintah kolonial dan dibuang ke perangsingan di Ternate. Ayahnya wafat di sana, jauh dari tanah kelahiran. Keluarganya kehilangan gelar, harta, dan martabat. Dewi kemudian dititipkan kepada pamannya, Patih Arya Cicalengka. Disinilah titik baliknya. Meskipun ia dipandang sebelah mata oleh karena status anak buangan, ia justru belajar tentang ketabahan. Di lingkungan kepetihan inilah naluri gurunya muncul. Sambil belajar budaya Sunda dan bahasa Belanda, ia mulai membagikan ilmunya kepada gadis-gadis pelayan. Ia sadar kemiskinan dan kepenindasan hanya dilawan dengan satu hal, ilmu pengetahuan. Memasuki usia dewasa, kegelisahan Dewi semakin memuncak. Ia melihat perempuan Sunda saat itu hanya dipersiapkan untuk menikah tanpa punya suara. Ia ingin mengubah nasib mereka, namun jalannya terjadal. Ada adat melarang perempuan keluar rumah, dan pemerintah Belanda mencurigai setiap gerakan pendidikan. Dengan modal keberanian dan dukungan sang suami, Raden Kaduruang Aga Suwarwinata, Dewi Sartika akhirnya berhasil meyakinkan Bupati Bandung Ramarta Negara pada 16 Januari 1994. Sejarah mencatat berdirinya sekolah istri pertama di Hindia Belanda. Awalnya sekolah ini hanya berempat di ruangan kecil di Pendopon, Kabupaten Bandung. Muridnya hanya 20 orang. Dewi mengajar mereka membaca, menulis, berhitung, hingga keterampilan praktis seperti menjahit dan memasak. Ia tidak ingin menciptakan perempuan yang asing dengan akarnya. Ia ingin menciptakan ibu-ibu yang cerdas, mampu mendidik generasi penerus bangsa. Hanya dalam waktu 10 tahun, sekolahnya berkembang pesat dan berganti nama menjadi Keutamaan Istri. Cahaya pendidikan yang ia nyalakan merambat ke seluruh Jawa Barat hingga keluar pulau. Meski dunia saat itu dilanda perang dan ketidakpastian, Dewi tetap teguh. Baginya pendidikan perempuan adalah fondasi kemerdekaan yang sesungguhnya. Atas dedikasinya ia diakui dunia internasional, meski hatinya tetap rendah dan setia pada rakyat kecil. Dewi Sartika wafat pada 11 September 1947 di tengah masa pengungsian perang kemerdekaan. Ia pergi tanpa meninggalkan tumpukan harta, namun ia meninggalkan jutaan perempuan yang berdaya. Hari ini saat kita melihat perempuan Indonesia menjadi dokter, ilmuwan, atau pemimpin, kita sedang melihat mimpi Dewi Sartika yang menjadi nyata.
Beliau membuktikan bahwa pahlawan tidak selalu datang dengan pedang. Kadang pahlawan hadir dengan sebuah buku dan kasih sayang seorang ibu. Saya Aulia, mari kita teruskan nyalakan api pendidikan ini. See you.